Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat semua ya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas apapun itu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, materi hari ini yaitu program linier dua variabel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebab ini yaitu merupakan materi prasyarat sebelum kalian memulai atau memasuki ke materi program linier dua variabel ya. Artinya di kelas 10 kalian sudah pernah belajar tentang SPTL, SV yaitu satu variabel. Nah, sekarang di kelas 11 yaitu dua variabel. Nah, ini ada kompetensi dasar untuk nilai pengetahuan dan untuk nilai keterampilan. Untuk pengetahuan ada di 3.2 yaitu menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual, dan nilai keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini yaitu bahwa kalian setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat menjelaskan sistem pertidaksamaan linier dua variabel, memahami dan dapat menggambarkan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel, dan yang ketiga yaitu memahami dan dapat menuliskan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang SPTLDF saja ya. Nanti pertemuan selanjutnya langsung masuk ke program linier. Nah, ini ada contoh soal. Tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Nah, 5x plus 6y kurang dari sama dengan 30, x plus 4y lebih dari sama dengan 8, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini tersedia ada 4 pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi kalau sistem pertidaksamaan kuadrat itu 2 atau lebih pertidaksamaan kuadratnya. Di sini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka disebut sistem. Kalau satu saja tidak usah pakai sistem gitu ya. Itu sistem pertidaksamaan linier. Nah, yuk kita kerjakan. Di sini jawab. Nah, langkah yang pertama, kalian harus, kan di sini suruh menentukan daerah penyelesaian. Kalau daerah penyelesaian berarti kalian nanti harus menggambarkan grafiknya ya. Nah, untuk menggambarkan grafiknya kita harus tahu titik-titik di grafik-grafik tersebut. Maka langkah yang pertama yaitu menentukan titik ekstrimnya. Titik ekstrim itu kayak gimana? Titik-titik x, y-nya untuk menggambarkan grafik nanti. Ya, caranya gini, misal saya beri AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, ini bisa lebih dari atau kurang dari ya, misalkan saja nih. Nah, kalau si X-nya sama dengan 0, nah maka nanti nilai Y-nya, nah ini kan X-nya 0 nih, nilai Y-nya berarti tinggal sisa C sama B. Nah, maka C per B. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan, nah, Y-nya 0, berarti tinggal AX sama C. Nah, tinggal C per A. X-nya sama dengan C per A. Nah, yuk langsung kita aplikasikan ke persamaan yang pertidaksamaan yang pertama, yaitu 5x plus 6y kurang dari sama dengan 30. Kurang dari sama dengan 30. Nah, berarti kita harus menentukan nilai A, B, dan C. Nilai A-nya itu yang melekat ke si variabel X. Berarti nilai A-nya koefisien dari X yaitu 5. Kalau B koefisien dari Y yaitu 6. C konstanta yaitu 30. Nah, kita tinggal masukkan. Yuk, kerjakan. Nah, X kita buat kotak seperti ini aja ya. Nah, biar lebih mudah. Kalau X-nya 0, lihat rumusnya, X-nya 0, Y-nya sama dengan C per B. C-nya berapa? C-nya 30, B-nya 6. Berarti 30 bagi 6, 5.
Kalau Y-nya 0, ini Y-nya 0, rumus X-nya C per A, C-nya 30, A-nya 5, maka 30 bagi 5, 6. Sehingga kita peroleh nilai X, Y-nya yang pertama 0, X-nya 0, Y-nya 5. Yang kedua, X-nya 6, Y-nya 0. Gitu ya. Nah, sekarang pertidaksamaan yang kedua. X plus 4Y lebih besar sama dengan 8. Nah, tentukan A, B, C-nya dulu. A-nya berapa? A-nya koefisien dari X. Bu, nggak ditulis. Kalau nggak ditulis nilainya 1. Nah, B berarti 4. C-nya 8. Nah, kita buat kotak-kotak lagi. X, Y. Nah, kita buat 2 kotak. Oke, kalau X-nya 0, rumus Y-nya C per B. C-nya 8, B-nya 4. 8 bagi 4, 2. Kalau Y-nya 0, rumus X-nya C per A. C-nya 8, A-nya 1. 8 bagi 1, 8. Maka titiknya kita peroleh X, Y. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 8, Y-nya 0. Jadi 8,0. Nah, nanti kalau X sama dengan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 itu tidak usah cari titik X, Y-nya ya. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya. Gambarkan grafik kartesiusnya. Masih ingat kan? Nah, nggak lurus ya. Nah, ini ke grafik kartesiusnya. Ada sumbu Y dan ada sumbu X. Kita lihat yuk. Di titik X dimulai dari angka berapa? Paling besar ada 6 dan 8 ya. Nah, 6 dan 8. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di sumbu Y ada angka 5 dan 2. Nah, kita buatkan 5 dan 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Yuk, kita masukkan titik-titiknya yang pertama. Titik yang pertama di sana ada 0,5 yang ini. 0,5 dan 6,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 5. 0,5, 6,0. 0-nya di mana? 0-nya di tengah. 0,5. 0 X-nya, 5-nya Y. Maka di sini ya. 6,0, 6-nya X, 0-nya Y, maka di sini. Nah, tinggal deh kalian tarik garis. Tuh, kalau sudah ditarik garis seperti ini ya. Jadi dihubungkan 5 ke 6-nya. Nah, sekarang garis yang kedua. Tadi, maka yang tadi punya si siapa? Garis punya si 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 30 ya. Maka kita di sini tuliskan. Kalau ini punya garis 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 30. Nah, sekarang garis yang kedua. Garis yang kedua yaitu si X plus 4Y lebih besar sama dengan 8. Garisnya, titiknya yaitu 0,2, 8,0. 0,2, 8,0. 0,2, 0,2 yang ini, 8,0 yang ini. Yuk kita tarik lagi garisnya. Nah, ini dia. Ya, itu garisnya siapa sih? Garisnya si X plus 4Y lebih besar sama dengan 8. Nah, kita tuliskan di sini garisnya si X plus 4Y lebih besar sama dengan 8. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya menentukan himpunan penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya. Kita lihat dari tandanya mereka ya. Di sini Ibu kasih catatan, kalau tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, nanti arah arsirannya, yaitu dimulai dari ke arah kanan atau ke arah atas.
dari mulai garis pembatasnya ya. Nah, kalau lebih kecil atau lebih kecil sama dengan itu arahnya ke kiri atau ke bawah ya. Ini untuk arsiran kotor ya. Nah, sekarang kalau kita masih coret-coret, kita lebih baik atau lebih enaknya pakai yang arsiran bersih. Arsiran bersih itu lawannya. Kalau lebih besar biasanya kan ke kanan, kita carinya yang ke kiri gitu ya. Misalkan seperti ini. Yang pertama, persamaan yang pertama itu kan kurang dari sama dengan nih, yang garisnya warna merah. Kalau kurang dari kan harusnya ke kiri atau ke bawah, harusnya ke sini arahnya. Nah, kita carinya yang bersih. Carinya yang bersih. Nah, maka kita coret arahnya berlawanan. Itu ke kanan atau ke atas. Nah, itu ya. Oke, sekarang garis yang biru. Garis yang biru itu persamaan yang kedua. Nah, dia di sini punya tanda lebih besar sama dengan lebih besar biasanya ke kanan. Nah, sekarang lawannya ke kiri atau ke bawah. Nah, maka kita arsirnya ke sini. Tuh. Ya. Nah, sekarang ada lagi yang ketiga. Yang ketiga tadi kan X lebih besar sama dengan 0. Nih, X lebih besar sama dengan 0. Dan Y lebih besar sama dengan 0. Itu persamaan yang ketiga dan keempat. Nah, kita lihat sini. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, lebih besar berarti kan ke atas. Maka kita coretnya atau arsirannya ke bawah. Nah, ini sumbu X. Ya, kalau sumbu X lebih besar sama dengan 0, ya berarti tinggal mengikuti sumbu X. Nah, sekarang Y-nya lebih besar dari 0. Berarti kalau lebih besar harusnya ke kanan. Nah, maka kita ke kiri. Tuh. Ya. Nah, sudah deh. Maka diperolehlah daerah himpunan penyelesaiannya yang bersih ini. DHP, daerah himpunan penyelesaian. Bu, di buku paket adanya yang diarsir. Nah, maka kita simpulkan kesimpulannya. Kesimpulannya nih. Kalau biasanya nanti di buku paket atau di soal-soal UN biasanya yang diarsir, yang jadi daerah penyelesaiannya. Nah, di sini 6, di sini 8 kan? Lalu di sini 2 dan 5. Tadi 5 ke 6 temannya. Nah, 5 ke 6, 2 ke 8 gitu ya. Maka jadi arsirannya yang mana? Yang ini. Ini yang jadi DHP-nya dia. Tuh. DHP, daerah himpunan penyelesaian. Ini yang jadi jawabannya gitu ya. Semoga bisa dipahami bagian soal ini. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kebalikannya ya. Contoh yang kedua yaitu tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian. Jadi ini menentukan SPT LDF-nya dari grafik yang diketahui. Kalau tadi kan kita buat grafiknya, sekarang grafiknya yang diketahui. Nah, lihat di sini ada 2 garis ya. Dan himpunan penyelesaian itu yang di bagian arsiran sini. Ya, kita lihat garis yang pertama, yang ini. Tuh, angkanya berapa aja? Nah, 5 dan 5 kan. Caranya, nah kamu lihat. Caranya lihat. Yang pertama ini kan titiknya di sumbu Y. Yang jadi sumbu Y itu untuk variabel X. Adanya kan angka 5 tuh, maka 5X. Gitu. Nah, terus ditambah, kenapa ditambah? Karena dia kan di sini positif. Positif semuanya kan. Kecuali kalau dia ada di sebelah kiri baru negatif. Nah, karena di sebelah kanan maka positif. Nah, sekarang yang di sumbu X, ini sumbu X. Di sumbu X ada angka 5 juga. Ya. Jadi yang di sumbu X itu untuk variabel Y, jadi 5Y. Gitu ya. Nah, yang belakangnya konstantanya tinggal dikalikan 5 kali 5 yaitu 25. Sekarang arahnya kamu lihat. Arahnya kemana? Nah, lihat garis yang ini, arahnya kan ke bawah tuh. Kalau ke bawah tadi lebih kecil.
ya. Maka ditulislah lebih kecil sama dengan, ya. Nah, terus persamaan yang kedua. Lihat, persamaan yang kedua garisnya yang ini. 4 dan 6. Maka yang jadi variabel X-nya yaitu angka 4. Ya, yang jadi koefisien variabel Y-nya yaitu angka 6. Tinggal deh 4 kali 6 yaitu 24. Tandanya plus karena dia ada di sebelah kanan grafik. Ya. Lalu arsirannya kemana? Arsirannya ke bawah juga. Kalau ke bawah, maka lebih kecil sama dengan. Gitu ya. Nah, itu udah 2 persamaan. Nah, ini bisa diperkecil nih kayaknya nih. 5, 5, 25. 5 bagi 5, 1. Jadi 1X. 5 bagi 5, 1. Jadi 1Y. Bu, 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Lebih kecil sama dengan 25 bagi 5, 5. Lalu yang ini 4, 6, 24 bisa diperkecil ya. Sama-sama bagi 2. 4 bagi 2 yaitu 2X. Ditambah 6 bagi 2, 3Y. Lebih kecil sama dengan 24 bagi 2 yaitu 12. Nah, lalu ada lagi kita lihat. Nah, ini kan sejajar sumbu X nih. Dia nih. Tuh, sejajar sumbu X. Berarti arahnya ke atas. Maka si X-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau yang keempat, lihat sejajar sumbu Y. Nah, ini. Sejajar sumbu Y, maka nilai Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kesimpulannya, jadi jawaban kita, kesimpulannya yaitu SPTLDF-nya atau sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Pakainya yang sudah diperkecil ya. Lalu ada 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ingat, kalau sudah sistem, kalian beri tanda kurung kurawal seperti ini ya. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.